gitu ya. Seperti yang sudah saya kirim, Bapak sudah juga mendownloadnya, mengikuti perkembangan dengan adanya aplikasi platform pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah. Tentu saja Bapak Ibu tidak boleh ketinggalan zaman, harus benar-benar adaptif dengan perkembangan teknologi yang ada ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang bagaimana pelatihan pengembangan bagi para guru untuk menghadapi kurikulum mereka ini, tentu saja kita tidak boleh keluar dari hakikat tugas pokok fungsi guru itu sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, salah satu mungkin sudah digariskan juga dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2007 ya, tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Di situ disebutkan bahwa salah satu yang harus dikuasai oleh guru selain kompetensinya, selain kualifikasinya adalah 4 kompetensi utama ya. Dan salah satunya saya ingin mensoroti, karena kalau kita bahas semuanya juga akan cukup lama begitu. Saya akan mensoroti adalah dalam kaitan dengan kompetensi pedagogis yang perlu disiapkan oleh para guru untuk menghadapi kurikulum mereka belajar ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas pemerintah untuk menyiapkan atau mensukseskan program kurikulum mereka belajar ini memang tidak sederhana ya, karena kita sebagai negara dengan luas wilayah yang sangat luar biasa, kita juga punya jumlah siswa yang tidak sedikit, bahkan di dalam sensus tahun 2020 kita mencatat mungkin hampir 80 ribu ya para siswa ya, 90 juta ya para siswa yang ada di Indonesia ini, yang sudah tercatat di kementerian itu sudah 45 juta ya, dari mulai TK sampai perguruan tinggi ini. Dan jumlah guru kita yang guru PNS itu kurang lebih kan ada 2,6 juta ya. Jadi jumlah segmentasi baik pendidik maupun para siswa kita juga sangat luar biasa banyak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mempersiapkan guru untuk menghadapi kurikulum mereka belajar itu dalam bentuk apapun termasuk pelatihan, maka pelatihan itu secara substansinya salah satunya perlu mensasar kaitan dengan penguasaan kompetensi guru. Saya melihat di dalam uji-uji kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap guru-guru kita, memang ternyata salah satu kelemahan yang diperoleh itu diantaranya guru-guru kita tidak banyak menguasai kompetensi pedagogis ya. Nah, oleh karena itu memang di sini kita perlu tekankan sekali ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, dalam kaitan dengan nanti pelatihan yang perlu dilakukan oleh para stakeholder maupun pemerintah maupun swasta maupun NGO ya, kita perlu memfasilitasi para guru untuk bisa benar-benar menguasai kompetensi pedagogis ini ya. Selain juga kompetensi yang sifatnya kepribadian, personal kompetensis, kemudian sosial maupun juga profesional dalam kaitan dengan penguasaan bidang studinya gitu ya. Kalau penguasaan bidang studi saya pikir mungkin Bapak Ibu guru tidak terlalu bermasalah ya. Karena kalau Bapak Ibu kuliah itu sepanjang waktu kuliahnya kan lebih banyak dihabiskan untuk belajar ilmu di bidangnya masing-masing gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ngambil program studi matematik, maka waktunya lebih banyak dihabiskan untuk belajar matematik untuk diajarkan pada siswa. Tapi porsi untuk penguasaan bidang pedagogis ini yang barangkali perlu diberikan stressing, penekanan yang juga lebih banyak gitu. Apalagi di era sekarang nih Bapak Ibu ya, ketika pemerintah menuntut adanya paradigma baru gitu dalam pembelajaran kita, maka itu tentu saja ranahnya adalah ranah kompetensi pedagogis ya. Nah, barangkali dari kita bisa bedah di dalam kompetensi pedagogis ini kan ada 10 item nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya sangat merekomendasikan siapapun penyelenggaranya, maka yang harus disentuh juga dalam kaitan dengan kesiapan guru dalam era kurikulum mereka itu adalah bagaimana meningkatkan kompetensi pedagogis. Apakah dalam bagaimana memahami karakteristik para siswa, sehingga guru-guru betul-betul sangat tepat ketika memberikan perlakuan kepada para siswa kita. Kemudian juga bagaimana teori belajar yang baru mesti dikuasai ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang eranya era paradigma connectivism ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memahami tentang connectivism, maka kita akan sulit untuk bisa menghadapi zaman sekarang yang serba canggih dengan teknologi yang sangat luar biasa berkembang ya. Sehingga sangat memudahkan para individu untuk bisa terhubung satu sama lain. Paradigma baru dalam pendidikan termasuk diantaranya adalah connectivism, kita perlu pahami sebagai
poin yang kedua di sini ya, penguasaan aspek teori belajar ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, barangkali Bapak Ibu di poin yang ketiga. Jadi tidak salah, bahkan menjadi sebuah kewajiban buat Bapak Ibu untuk bisa menguasai kurikulum apapun ya, apakah kurikulum yang sekarang kita gunakan maupun dalam kaitan hakikat kurikulum yang kita perlukan adalah literasi kurikulumnya ya. Kemudian menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, ini lebih pada penanaman soft skill-nya. Kemudian juga pemanfaatan teknologi, betul sekali kalau sekarang ada digitalisasi pendidikan sebagai bagian dalam dimensi kurikulum mereka, maka Bapak Ibu itu memang sudah digariskan ya. Dalam poin yang kelima, Bapak Ibu mesti menguasai teknologi informasi. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai macam potensi yang dimilikinya, gitu kan. Nah, ini yang kemudian sangat didorong oleh Pak Menteri. Makanya kan sekarang pilihan-pilihan untuk para siswa semakin banyak ya. Timingnya juga sudah lebih awal, kemudian pilihan untuk bisa memilih minat-minat itu juga semakin banyak. Ini sesuai dengan poin yang keenam ya. Kemudian juga bisa komunikasi secara efektif ya. Karena pada dasarnya pembelajaran adalah komunikasi transaksional. Kemudian menyelenggarakan penilaian, ini asesmennya juga harus dikuasai. Kemudian juga penilaian juga harus dikuasai dan juga melakukan kegiatan tindakan reflektif. Mungkin dalam bahasa lain itu Bapak Ibu harus punya penguasaan dalam bidang riset yang berkesinambungan dan continuous supaya dengan melakukan riset di kelas itu yang kita sebut dengan namanya classroom action research, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan reflektif setiap saat sehingga pembelajaran bisa ada perbaikan secara continuous begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa pelatihan yang diperlukan bagi para guru menghadapi era mereka belajar ini adalah tadi ya, di antaranya yang juga sangat penting karena untuk merespon paradigma baru pembelajaran adalah kompetensi bidang pedagogis ya. Sekarang kan ada tiga paradigma baru dalam pendidikan kita di era modern ini ya. Ada namanya heterogogi, ada namanya pedagogi, dan juga cybergogi. Itu paradigma-paradigma baru dalam pendidikan yang Bapak Ibu mesti kuasai ya. Dari 10 tadi ini kan secara garis besar tadi ya, penguasaan karakteristik siswa, teori belajar, pengembangan kurikulum, pemanfaatan ICT, dan juga evaluasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita memang ditakdirkan mungkin di antara Bapak Ibu sebagai para pendidik, sebagai edukators, ya inilah pekerjaan yang tidak mudah begitu ya bagi kita. Memang pekerjaannya mudah, tapi hakikat dari tanggung jawabnya juga menjadi sangat luar biasa besar ya. Makanya moto kita adalah good teachers or never ya. Jadilah guru yang terbaik atau ya. Karena kalau kita ingin mendidik anak untuk masa depan yang lebih baik, tentu tidak bisa hanya sekedar untuk coba-coba Bapak Ibu sekalian, tapi harus benar-benar kita terapkan dengan sangat baik ya. Nah, apa kita mesti lakukan dalam kaitan dengan mempersiapkan para guru dalam konteks pelatihan ya, apapun itu, apakah dalam konteks kurikulum maupun dalam implementasi pembelajaran ataupun dalam pembelajaran IT. Saya pikir ini bisa relevan ya. Ketika Bapak Ibu menguasai kurikulum, maka tahapan-tahapan yang Bapak Ibu mesti kuasai itu kurang lebih ada 4 tahapan ya. Pertama, bagaimana menyadari tentang pentingnya kurikulum ada. Itu kita dulu mengangkat yang juga sangat penting bagi para guru ketika melakukan perubahan itu adalah dengan memiliki pola pikir yang tepat, memiliki mindset yang benar. Itu di tahap yang pertama. Kemudian kita mulai belajar tentang termasuk perubahan-perubahan kurikulum yang ada di tahap applying ini ya, termasuk belajar tentang pemanfaatan teknologi. Kemudian yang berikut integrating, bagaimana penguasaan yang kita miliki tadi, baik itu penguasaan teoretikal maupun yang praktisnya kita manfaatkan, kita implementasikan secara baik dalam praktek pembelajaran kita ya. Kita integrasikan ya. Jadi Bapak Ibu jangan pelit kalau kita sudah memiliki pemahaman, keterampilan, itu jangan kemudian kita diamkan saja, kita perlu praktekkan di setiap kita mengajar. Itu sudah masuk dalam kategori integrating. Sehingga puncaknya yang kita harapkan oleh pemerintah, harapkan juga buat Bapak Ibu sekalian adalah transformasi ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu menjadi orang-orang yang
menjadi agen perubahan untuk para siswa kita ke depannya, ya. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapan yang Bapak Ibu mesti lakukan dalam konteks meningkatkan kapasitas kita, ya, baik itu kapasitas kemampuan dari aspek penguasaan bidang keilmuan, ya, ataupun dalam kaitan dengan penguasaan bidang metodologi, termasuk dalamnya adalah penguasaan bidang kurikulum. Itu tahapannya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari penguasaan-penguasaan ini, salah satunya saya sedikit memberikan tekanan begitu kan dalam kurikulum kita yang ini juga lebih banyak juga menekankan bagaimana Bapak Ibu menguasai literasi di bidang teknologinya, ya. Baik itu nanti digunakan untuk administration support, ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan teknologi untuk mengolah nilai, untuk membuat perencanaan pembelajaran, untuk misalnya membuat persiapan mengajar dan seterusnya, itu kan sifatnya administratif, ataupun yang untuk learning, ya, bagaimana Ibu pandai menyiapkan bahan pembelajaran, ya, bagaimana Bapak Ibu bisa menyiapkan media yang menarik, interaktif, itu merupakan bagian yang juga kita kuasai Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang berikut dari penguasaan teknologi Bapak Ibu sekalian, harapannya Bapak Ibu menjadi para guru-guru teachers yang literate begitu, ya, yang memiliki literasi yang sangat baik. Nah, saya ingin mengkerucutkan salah satunya adalah dalam pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk pembelajaran kita. Dan dalam tuntutan kurikulum mereka ini, ya, senafas dengan konsepnya cybergogi, gitu, ya. Bapak Ibu harus menguasai teknologi untuk memanfaatkan berbagai macam platform di dalamnya, baik itu dalam implementasi kurikulumnya maupun dalam praktek pembelajarannya. Saya sering melakukan survei di setiap banyak kesempatan, ketemu dengan para pendidik dan juga para pengajar. Ketika kita tanya kurang lebih seberapa banyak sih materi yang Bapak Ibu kuasai itu sudah tersedia, sudah available, ada di internet begitu kan, dan jawabannya sangat menakjubkan, ya. Rata-rata mereka mengatakan itu lebih dari 80% materi yang dikuasainya atau yang diajarkannya itu sudah ada di internet begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini salah satu yang harus kita siapkan dalam berbagai macam kesempatan, baik itu yang pelatihannya bersifat terorganisir oleh sekolah, oleh pemerintah, oleh organisasi NGO misalnya, oleh apapun untuk Bapak Ibu sekalian, maupun yang sifatnya adalah self development, ya, pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu silakan kuasai, ya, bagaimana kita menguasai pemanfaatan media dengan menggunakan internet maupun kita sifatnya by design, ya. Nah, yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, ya, adalah bagaimana guru-guru kita itu yang kreatif, ya. Baik itu kreatif dari sisi menemukan ide gagasannya, maupun kreatif dalam menyusun programnya, maupun kreatif ketika melakukan proses produksi. Apakah produksi dari sisi tadi model pembelajaran, belajarnya, media pembelajarannya, maupun assessment-nya, itu harus diawali dengan ide yang kreatif dalam sisi pembuat desainnya atau programnya, kreatif dalam sesi production-nya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya nanti ketika Bapak Ibu sudah praktek menggunakan teknologinya? Ada dua macam tadi, ya, ada yang sifatnya by design, Bapak Ibu merancang sendiri, ya, ataupun yang sifatnya by utilize. Kalau by utilize itu adalah kita benar-benar memanfaatkan teknologi internet untuk menyediakan atau mencari sumber-sumber yang kita perlukan untuk mengajar kita. Nah, dalam langkah yang kedua itu kita punya formula yang disebut dengan SSMU, Bapak Ibu, ya. Jadi kemampuan Bapak Ibu ketika memanfaatkan media internet itu cukup dengan 3 atau 4 kategori ini atau 4 tahapan ini. Pertama adalah search, ya, keterampilan mencari learning material. Jadi keterampilan bagaimana Bapak Ibu mencari sumber di internet dengan menggunakan kata-kata kunci, menggunakan frase, menggunakan teknik bolon misalnya, menggunakan banyaklah Bapak Ibu sekalian. Di situ ada ilmunya yang disebut dengan retrieval information system, itu yang kaitan dengan bagaimana kita menemukan informasi yang mudah, yang cepat begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah menemukan, kita select, kita pilih gitu, ya, mana kira-kira bahan-bahan yang kita perlukan yang relate dengan RPS kita, ya, ataupun dengan RPP kita.
Berikutnya adalah kita juga boleh melakukan modify, ya. Modify yang tentu saja tidak keluar dari aturan-aturan yang ada seperti copyright-nya, hak cipta pembuatnya dan seterusnya. Kita boleh melakukan modify, gitu ya. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan kita, kemudian kita gunakan, ya. Use of learning kita gunakan dalam praktek pembelajaran kita. Jadi mudah-mudahan 3-4 kategori ini, SSMU ini bisa kita gunakan untuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi khususnya internet, dunia maya, cyber untuk memperkaya sumber-sumber belajar kita sehingga mengajar kita lebih berkualitas begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu juga dikuasai dalam pelatihan mempersiapkan kita sebagai guru yang profesional dalam rangka kurikulum mereka ini adalah saya selalu mengatakan bahwa ini ada beberapa poin di dalam praktik pembelajaran ini ya. Bagaimana kita senantiasa membuat variasi yang baik dalam pembelajaran ini ya. Kalau kita menggunakan yang online ataupun menggunakan yang berbasis IT, maka harus variatif antara sinkronus dengan asinkronusnya ya. Jadi tidak boleh kita dominan pada satu modus, itu akan membuat pembelajaran menjadi menjenuhkan dan membosankan ya. Jadi variatif ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Variatif juga dalam penyediaan konten belajarnya ya. Tidak dominan pada satu bentuk penyajian konten. Ya kita suka dengan PowerPoint bagus, tapi kalau kita terus menggunakan itu tanpa ada variasi yang lain, itu akan menyebabkan pembelajaran menjadi menjenuhkan ya. Kita suka dengan video, tapi kalau terlalu over pun, itu pun juga akan membuat siswa menjadi tidak nyaman, gitu ya. Kuncinya adalah variasi, tetapi juga tidak berlebihan, ya. Kemudian jangan lupa pembelajaran sekarang menghendaki adanya feedback, ya baik dari guru kepada siswa maupun siswa sendiri untuk menyelenggarakan atau memberikan feedback dari berbagai macam bentuk penugasan kepada para guru, gitu ya. Itu pun mesti sejalan. Tantangan yang juga sangat besar bagi para guru di era pembelajaran digital ini adalah bagaimana secepat mungkin fast respon ya, memberikan respon yang cepat kepada para siswa ketika para guru itu sendiri memberikan tugas assignment kepada para siswanya. Karena kalau sekarang itu dengan platform teknologi itu kan kelihatan sangat terang benderang. Guru yang sudah memberikan feedback ataupun tidak akan terlihat di dalam learning management systemnya. Sehingga jangan sampai terjadi anti klimaks ataupun paradoks gitu ya. Jadi guru banyak memberikan penugasan tapi tidak memberikan respon yang baik, tidak memberikan reward ataupun penguatan. Itu juga akan memberikan pembelajaran menjadi tidak menyenangkan begitu ya. Kemudian yang berikut adalah keluasaan dari sisi sumber belajarnya, learning resource ya. Sumber belajar juga mesti sangat variatif ya. Salah satunya nanti menggunakan berbagai macam produk teknologi, ya termasuk teknologi proyektor. Nanti Hikvision akan menjelaskan mungkin tentang gambaran berbagai macam produk teknologi yang bisa Bapak Ibu gunakan nantinya. Nah berikutnya di era mereka belajar ini tidak salah dan bahkan sekarang sudah menjadi sebuah tuntutan buat Bapak Ibu sekalian itu bergeser dari Bapak Ibu hanya sekedar sebagai seorang teachers ya, yang tugasnya adalah untuk teaching, mengajar, ke arah yang lebih produktif ya, from teaching to content creator. Jadi tidak salah juga. Kalau Bapak Ibu mengajar itu hanya ruang lingkupnya terbatas di kelas kita saja kan begitu ya. Kita punya siswa 30-40 orang, kita mengajarnya hanya sebatas di ruang kelas kita. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai seorang content creators untuk dunia pendidikan, kontennya adalah mendidik, kontennya pembelajaran, mengajarkan, penuh dengan syarat kebermaknaan, saya pikir yang akan mendapatkan manfaat dari apa yang Bapak Ibu suguhkan tidak hanya ada di ruang kelas yang terbatas, tapi sudah sangat luas, bahkan internasional. Ya. Nah oleh karena itu tidak salah, Bapak Ibu sekarang harus bergeser untuk melatih diri, baik itu pelatihan yang khusus diselenggarakan oleh pemerintah maupun sekolah, maupun yang tadi saya sebutkan sebagai self-development, untuk pengembangan diri. Ya, silakan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang sangat kreatif untuk menghasilkan banyak produksi di bidang baik itu pengembangan bahan ajar maupun di konteks media pembelajaran yang lainnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang barangkali kita perlu lakukan. Jadi upaya untuk selalu meningkatkan literasi itu juga sangat bagus gitu ya. Apalagi sekarang pembelajaran lebih mengarah pada pembelajaran yang sifatnya namanya micro learning ya. Pembelajaran
microlearning. Jadi kalau Bapak Ibu meng-create bahan-bahan ajar untuk digunakan dalam praktek pembelajaran di kurikulum mereka itu harus dibuat dengan karakterisasi sesuai dengan modern learner sekarang ini. Di antaranya adalah microlearning. Microlearning itu harus di-create menjadi satuan-satuan bahan materi yang lebih short, strength point, menarik secara visual maupun interaktif. Itu akan sangat disenangi oleh para siswa kita begitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian di penghujung waktu ini, dalam kaitan dengan tugas Bapak Ibu di kurikulum mereka ini, tugas Bapak Ibu adalah 3 fase ini. Pertama, bagaimana kita bisa menggali potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Kita sangat perlu untuk melakukan namanya assessment ya, menggali potensi yang dimiliki dari sisi aspek akademik, sosialnya maupun intelektualnya, minat bakatnya tentu saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu adalah bagaimana menjadikan potensi itu menjadi sebuah ability, sebuah kompetensi, ya, penguasaan bidang ilmunya sesuai dengan standar kompetensi lulusan, keterampilan yang disyaratkan, kemudian soft skill yang juga harus dikuasai. Kemudian dari situ Bapak Ibu tidak boleh merasa cukup. Karena kalau anak-anak kita cukup dengan menguasai kompetensi dasar, itu sebetulnya hanya minimal. Karena yang akan diperlukan di dunia kerja, di lapangan, di masyarakat, bukan hanya yang sekedar menguasai kompetensi Bapak Ibu sekalian, tapi mereka yang berprestasi. Makanya dorong, fasilitasi, motivasi anak-anak kita tidak hanya sekedar menguasai kompetensi dasar saja, tidak cukup mereka puas dengan memperoleh batas minimal kelulusan begitu, tapi juga mereka harus berprestasi. Jadi dorong mereka punya namanya motivasi berprestasi atau motivation achievement motivation ya, memiliki keahlian yang lebih, punya personal branding ya, memiliki prestasi, menjuarai berbagai macam event kompetensi, kemudian mendapatkan rekognisi secara publik kalau bisa begitu. Kemudian juga akan memberikan add value, nilai tambah untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, tugas Bapak Ibu puncaknya ada di sini ya, menggiring, menjadikan para siswa kita menjadi orang-orang yang berprestasi gitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebih kira-kira cukup begitu. Nanti kita akan pertajam lagi dalam sesi diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cepi atas pemaparan yang sangat luar biasa. Yang bisa saya simpulkan dari beberapa penjelasan yang Pak Cepi jelaskan, tentu mungkin banyak sekali pertanyaan kenapa seringnya berubah kurikulum, dan ternyata kurikulum itu memang harus berubah supaya kita lebih baik lagi, supaya kita bisa mengupgrade lagi kembali pendidikan sesuai dengan zamannya. Dan juga tentu perlu ada dukungan dari sekolah maupun jajaran lingkungannya untuk bisa meningkatkan kompetensi guru maupun pendidik yang ada di Indonesia, sehingga guru-guru bisa lebih kreatif dan memanfaatkan dan meningkatkan potensi dari anak didik itu sendiri. Nah, terima kasih Pak Cepi atas pemaparannya. Mungkin akan lanjut lagi ke sesi yang kedua nih Pak Cepi. Kepada Bapak Ibu guru semua, jangan lupa untuk chat di room chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diberikan kepada Pak Cepi. Tadi sudah banyak sekali Pak Cepi yang ingin bertanya kepada Pak Cepi. Cuma kita tunggu dulu sampai masuk ke sesi kedua. Saya ucapkan terima kasih Pak Cepi dan selamat datang kepada Bapak Faisal dari Hikvision Indonesia. Halo Pak Faisal. Halo, selamat siang Bu Nisa. Halo, apa kabar Bapak? Kabar baik Bu Nisa. Baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya Bu? Terdengar jelas Pak. Nah, kali ini Bapak Ibu guru semua kita akan masuk ke sesi kedua bersama dengan Bapak Faisal yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi nih terkait dengan apa sih produk-produk pendukung yang bisa diberikan oleh Hikvision Indonesia sehingga kita bisa menerapkan materi-materi atau sharing session dari Pak Cepi tadi. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan Pak Faisal. Ya, saya izin share screen ya Bu Nisa. Silakan Pak. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan saya Faisal dari tim Presales Hikvision Indonesia. Ya, saya
akan mencoba memaparkan terkait dengan produk-produk education smart classroom dari Hikvision. Jadi ada apa saja teknologi-teknologi yang sudah Hikvision coba berikan untuk dunia pendidikan ya, Pak Ibu. Ya, nanti mungkin akan ada sedikit ulasan, reviewnya, lalu ada perkenalan masing-masing solusi, lalu nanti ada keuntungan dari masing-masing solusinya itu sendiri. Jadi kalau bisa kita bisa jabarkan solusi pendidikan dari Hikvision kita bagi menjadi tiga. Yang pertama itu di sisi learning, di sisi pembelajaran. Jadi kita bisa menggabungkan antara proses pembelajaran online dan proses pembelajaran offline atau hibrid, baik daring dan luring. Jadi ada penggabungan antara siswa-siswa yang belajar di kelas dan ada juga siswa-siswa yang join melalui Zoom misalkan. Nah, selanjutnya di proses pengajaran atau di teaching. Di proses pengajarannya ini kita lakukan digitalisasi atau dokumentasi terkait dengan proses pengajaran tersebut. Jadi kita akan buatkan dokumentasi atau kita rekam proses pembelajaran itu sendiri. Untuk apa? Nantinya akan sebagai untuk dokumentasi, untuk di share kepada siswa-siswa yang belum bisa menghadiri kelas tersebut misalkan. Nah, selanjutnya di sisi manajemen kita memiliki satu solusi yaitu classroom attendance atau pemeriksaan kehadiran siswa. Nah, lalu selanjutnya kita juga memiliki fitur class inspection atau inspeksi kelas. Ya, kurang lebih alurnya seperti ini. Solusi kita yang pertama adalah hybrid learning. Hybrid learning adalah gabungan antara proses pembelajaran offline dengan proses pembelajaran online. Offline yang datang ke kelas untuk hadir, lalu online yang join melalui Zoom, Webex, MS Teams, atau Google Meet. Nantinya pembelajaran itu mungkin ke depannya akan fleksibel ya. Fleksibel dalam arti kata bisa dilakukan full offline, full online, atau hybrid. Kombinasi antara offline dan online seperti itu. Nah, selanjutnya kita dukung dengan proses pembelajaran interaktif, lalu kita rekam proses pembelajaran tersebut. Nah, setelah kita rekam, hasilnya bisa kita rilis dan kita share kembali ke siswa-siswa yang ingin melihat kembali mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, dari sistem attendance check, attendance check adalah laporan kehadiran secara otomatis. Nah, nanti seperti apa sistemnya, kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya ada fitur inspeksi kelas. Ini biasa digunakan oleh baik kepala sekolah atau tim penilai penilaian pengajaran guru. Selanjutnya, kurang lebih seperti ini topologinya. Nanti di setiap kelas dibutuhkan 2 kamera minimal. Yang pertama kamera untuk menyorot guru, lalu ada kamera untuk menyorot siswa. Ada juga mikrofon untuk menangkap suara pada saat guru melakukan proses pembelajaran. Kita masuk ke perkenalan dari solusi pendidikan itu sendiri. Jadi dalam smart classroom, kelas yang smart itu ada apa saja sih? Yang pertama itu ada hybrid learning yang tadi untuk interaktif teaching, lalu ada attendance check dan ada class inspection. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu hybrid learning. Bagaimana kita bisa menggabungkan pembelajaran offline dan online. Yang kurang lebih seperti ini yang ada di kelas untuk smart classroom. Untuk pengganti daripada papan tulis, kita ganti dengan interactive flat panel. Nah, interactive flat panel ini adalah display seperti TV, tapi dia touchscreen. Jadi bisa digunakan sebagai pengganti papan tulis. Jadi kita bisa melakukan coret-coret, lalu kita juga bisa menampilkan PowerPoint atau presentasi dari laptop atau dari PC atau dari flash disk ya. Jadi bisa langsung kita jadikan sebagai layar atau sebagai proyektor. Nah, selanjutnya di sini kita ada teacher kamera di sebelah kiri. Ini adalah kamera yang menghadap ke guru. Tugasnya adalah
mengikuti atau tracking terhadap guru. Di sebelah kanan kita ada kamera student atau kamera siswa. Tugasnya adalah melihat, memantau siswa, dan dia akan otomatis zoom ketika ada siswa yang berdiri untuk bertanya. Selanjutnya di bawah sebelah kanan ini ada namanya education sharing device. Tugasnya adalah untuk merekam proses pembelajaran. Setelah direkam, rekaman tersebut bisa kita download, lalu kita upload dan kita sebarluaskan melalui platform lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini pemasangannya. Untuk kamera student menghadap ke siswa, ditaruhnya di atas display tersebut. Nah, kalau kamera guru, ditaruhnya di belakang untuk melihat pergerakan guru. Nah, kurang lebih seperti ini produk-produknya. Ini ada untuk alat perekam pengajaran, lalu di sini ada picture kamera atau kamera guru, lalu ada kamera murid. Nanti kita akan lihat bagaimana secara kerja dari masing-masing kamera ini di slide paparan selanjutnya. Selanjutnya adalah interactive flat panel, yaitu display. Kita memiliki 4 ukuran, 55, 65, 75, dan 86 inch. Nah, di display ini kita juga memiliki fitur wireless projection. Itu kita bisa melakukan proyeksi dari laptop ke layar tanpa menggunakan kabel. Lebih seperti ini fitur-fitur dari interactive display. Jadi support untuk writing mode atau tulis-tulis ya, atau coret-coret. Jadi bisa melakukan seperti layaknya whiteboard ya, whiteboard atau blackboard. Jadi bisa melakukan tulis-tulis, bisa melakukan recognize shape, jadi kita bisa gambar lingkaran sempurna, segitiga atau persegi. Lalu dia juga support multitouch. Jadi misalkan 2 siswa atau 3 siswa secara sekaligus maju, itu bisa melakukan tulis-tulis di 3 area yang berbeda. Ya, selanjutnya adalah wireless projection. Dan kita bisa melakukan mirroring dari layar laptop atau layar PC atau layar handphone sekalipun ke layar display. Ini maksimal bisa 4 screen sekaligus join ke display tersebut. Misalkan ada kiri di sebelah kanan, kita bandingkan hasil presentasi dari kedua siswa tersebut contohnya. Kita lanjut. Di sini ada fungsi-fungsi dari kamera guru dan kamera siswa. Yang pertama adalah yang sebelah kanan atas ini adalah feature close up view. Dia melakukan tracking. Kamera mengikuti kemana guru bergerak. Jadi siswa yang di rumah dia juga merasakan atmosfer yang ada di dalam kelas. Dia bisa mendengar dan melihat kemana guru bergerak. Selanjutnya ini adalah standing detection untuk mendeteksi ketika ada siswa yang berdiri. Ketika ada siswa yang berdiri, kamera akan otomatis split menjadi 2 layar seperti itu. Selanjutnya yang paling bawah ini adalah ketika guru memasuki area siswa, kamera akan auto switch, otomatis berganti ke kamera siswa. Lalu apakah yang dilihat oleh mahasiswa yang mengikuti pembelajaran melalui Zoom atau online? Nah, kita ada 2 tipe. Yang kiri adalah movie mode atau otomatis. Jadi peserta Zoom akan melihat pergerakan dosen, pergerakan siswa, dan PPT yang berganti-ganti. Jadi akan otomatis berganti sesuai dengan prioritas. Kalau PPT-nya bergerak, dia akan berubah ke PPT. Kalau gurunya bergerak, dia akan berubah ke guru. Kalau ada siswa yang berdiri, dia akan pindah ke kamera siswa. Nah, bisa juga kita dengan mode fix. Jadi di sini ada 3 layar yang tidak berubah. Di sebelah kiri adalah PPT, kanan atas adalah kamera guru, kanan bawah adalah kamera murid.
Jadi siswa yang Zoom dia bisa melihat ketiga tampilan ini secara sekaligus. Selanjutnya, solusi ini juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran secara remote. Ini menggabungkan beberapa kelas sekaligus. Misalkan guru utama atau dosen utamanya ada di classroom A di kota Jakarta misalkan. Lalu di kelas B, kelas D, dan kelas D ini adalah kelas daerah, kelas remote. Misalkan di Bandung, di Semarang, dan di Surabaya misalkan. Misalkan pembelajaran dari guru tersebut ingin didengarkan juga oleh masing-masing daerah. Jadi solusi ini bisa kita implementasikan dengan cara memiliki satu set dari solusi ini per masing-masing kelas, sehingga siswa-siswa yang ada di daerah juga bisa merasakan pembelajaran yang ada di kelas A yang ada di Jakarta atau di kota. Selanjutnya kita ke solusi attendance check atau kehadiran, pemeriksaan kehadiran atau absensi ya. Nah, sebelumnya secara tradisionalnya adalah secara manual, itu akan memakan waktu ketika guru memanggil satu persatu, lalu juga ada risiko ada siswa yang absen misalkan. Lalu juga ini secara manual ya, secara manual di kertas, dan kertas ini ada kemungkinan untuk hilang kertasnya. Lalu kita gantikan fungsi absensi tersebut memakai kamera pengenalan wajah. Kalau kamera pengenalan wajah, ini secara otomatis guru tidak perlu melakukan apa-apa, lalu reportnya bisa laporannya bisa ditarik melalui sistem, lalu menggunakan pengenalan wajah. Jadi masing-masing wajah siswa yang sudah kita simpan, kita bisa melakukan absensi secara otomatis. Sebenarnya topologinya kurang lebih seperti ini. Di setiap kelas akan ada masing-masing satu kamera face capture atau pengenalan wajah. Nanti penempatannya di sini, di depan kelas, di atas layar display. Nah, nanti kurang lebih akan ada report. Jadi akan ada report siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Lalu ada gambar wajahnya juga, hasil dari face comparison. Nah, ini adalah video bagaimana cara face capture bekerja. Jadi dia akan melakukan auto scanning. Kamera PTZ akan berpindah-pindah lalu melakukan scanning wajah-wajah yang akan dilakukan absensi. Nah, di sebelah kiri ini kita lihat ketika melakukan scanning, di sebelah kanan adalah hasil pelaporannya. Ketika wajah ini di-scan, langsung update wajah-wajah yang sudah dikenali. Nah, ini adalah kameranya, namanya classroom attendance camera. Dia ada dua kamera, ada kamera wide dan kamera PTZ. Kamera PTZ berfungsi untuk face capture dan melakukan scanning ke beberapa titik. Selanjutnya ada fitur inspeksi kelas ya. Kalau fitur inspeksi kelas adalah fungsi untuk inspeksi atau pemeriksaan pemrosesan pembelajaran. Ini biasanya digunakan tim penilai atau mungkin kepala sekolah ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran dari masing-masing guru atau kelas. Nah, kalau sebelumnya secara tradisionalnya adalah sekelompok tim penilai akan hadir dan biasanya akan mengganggu jalannya jam pelajaran. Lalu akan kesulitan menemui problem pada saat pengajaran. Tidak secara spontan. Nah, selanjutnya kita gantikan melalui video inspection atau berdasarkan kamera yang sudah diinstal di dalam kelas. Jadi secara video dan secara audio, tim penilai atau tim inspeksi bisa melihat proses pembelajaran pengajaran tersebut tanpa mengganggu jalannya pembelajaran. Jadi setelah melakukan inspeksi, nanti akan ada reportnya seperti apa, lalu bisa ditarik reportnya atau laporan inspeksinya. Nanti inspeksi bisa dikategorikan berdasarkan pelajaran, bisa berdasarkan guru atau berdasarkan ruangan kelas. Lalu class inspection ini juga berfungsi kepada buat siswa ya, buat siswa ketika dia ingin
melihat isi dalam kelas apakah itu guru atau jadwal pelajaran dia atau bukan. Ini menghindari salah kelas ya. Jadi dia mengecek dulu apakah benar kelas ini adalah jadwalnya dia. Selanjutnya, keuntungan dari solusi-solusi yang di-provide oleh Hikvision. Pertama adalah kita solusinya berdasarkan platform. Jadi semua device itu tergabung ke platform yang sama untuk di-manage ya. Selanjutnya menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Tadi ada teknologi untuk auto tracking pergerakan guru, lalu bisa mendeteksi jika ada siswa yang berdiri, lalu bisa juga mendeteksi kehadiran melalui wajah ya. Lalu ada juga classroom atau kelas yang berdasarkan keamanan, sehingga kamera tersebut selain menjadi kamera untuk pengajaran, bisa juga digunakan untuk kamera keamanan. Jadi kalau ada kejadian kehilangan, kita bisa melihat rekaman dari kamera tersebut. Selanjutnya, konfigurasi yang bisa di-manage ya, atau bisa kita atur sendiri oleh user. Nah, lalu ada video edukasi yang berkualitas tinggi. Jadi setiap perekaman dari video pembelajaran itu direkam dengan kualitas tinggi sehingga siswa-siswa yang ingin melihat kembali dokumentasi pembelajaran tersebut bisa dengan nyaman melihat dokumentasinya. Ya, sampai di sini paparan dari saya terkait dengan solusi Smart Classroom dari Hikvision. Oke, mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Nisa mungkin untuk ke sesi selanjutnya. Silakan Ibu Nisa. Ya, terima kasih Pak Faisal atas pemaparannya yang sangat jelas sekali. Jadi tadi Bapak Guru semua bisa sama-sama lihat apa saja sih kira-kira fitur-fitur yang diberikan oleh Pak Faisal. Nah, kita langsung aja nih tanpa menunda-nunda lagi, kita undang kembali Bapak Cepi Riana untuk masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu sesi Q&A. Nah, bagi Bapak Ibu Guru semua yang ingin bertanya tentang materi pada hari ini, webinar pada hari ini, silahkan untuk langsung ketik di room chat, maupun nanti bisa raise hand dan kita bisa ngobrol langsung bareng ya dengan pembicara-pembicara kita yang hebat pada hari ini. Nah, halo Pak Cepi dan Pak Faisal. Aku sudah mengumpulkan nih Pak, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang sangat tertarik dengan materi pada hari ini. Mungkin aku bacakan salah satu chat pertanyaan yang ada di dalam room chat ya Pak. Untuk pertanyaannya, ini ada dari Ibu Navia, ditujukan untuk Bapak Cepi Riana. Nah, untuk pertanyaan pertama ini adalah, mohon maaf nih sebelumnya Pak, guru yang dimaksud dalam penjelasan Bapak Cepi, apakah bisa diterapkan juga Pak untuk pembelajaran di perguruan tinggi, dan seperti apa sih Pak mengimplementasikannya? Silakan Pak Cepi. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Kalau bicara tentang apa yang tadi saya paparkan, berbagai macam tuntutan, paradigma baru untuk para guru, itu memang sebetulnya bersifat universal ya. Jadi semua level pendidikan di dalamnya diperlukan adanya, baik itu di level pendidikan prasekolah bahkan ya, pendidikan dasar menengah termasuk pendidikan tinggi, itu juga memerlukan adanya paradigma baru untuk para gurunya, terutama dalam kaitan dengan pertama pemahaman perubahan mindsetnya, kemudian penguasaan literasi, berbagai macam kebutuhan literasi, baik itu literasi penguasaan kompetensi yang sifatnya general kompetensi, yang kompetensi di bidang pedagogis termasuk kurikulum dan juga IT, itu juga perlu dikuasai oleh para guru semuanya ya. Artinya kalau kita bicara apakah juga relevan untuk guru di perguruan tinggi, sangat relevan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kelihatannya kalau kita bicara teknologi ini, itu porsinya bahkan lebih banyak di perguruan tinggi, itu tuntutannya Bapak Ibu sekalian. Karena di beberapa penjelasan yang mungkin juga pernah saya sampaikan,
porsi pemanfaatan teknologi untuk jenjang pendidikan dasar memang relatif tidak lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan tinggi. Secara automatically, maka para pendidik di perguruan tinggi juga harus lebih banyak mereka menguasai bidang teknologinya, seperti itu. Selain dia sebagai role model yang menjadi contoh baik, begitu ya, juga bisa mentransfer itu kepada para siswanya, seperti itu. Itu barangkali ya, Mbak Nisa ya. Oke, siap Pak Cepi. Jadi Bapak Ibu guru semua ini bisa diterapkan sebenarnya dari K-12 sampai di perguruan tinggi pun bisa ya Pak. Harus malah supaya nanti bisa menjadi contoh untuk guru-guru lainnya. Nah, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Ibu Nelly dan Ibu Tiani di room chat. Ini khusus untuk Pak Faisal. Bertanya tentang produk Hikvision yang kamera. Apakah bisa terkoneksi untuk wali murid juga? Selain itu tadi ada 2 kamera untuk teachers dan student. Apakah itu perangkat yang berbeda atau sudah satu set? Nah, satu lagi nih Pak. Nah, produk face capture itu aman nggak sih untuk privasi anak-anak jika terkoneksi oleh Wi-Fi sekolah? Apakah ada jaminan nggak akan kesebar nih Pak? Silakan Pak Faisal. Oke, bisa. Pertanyaannya lumayan banyak ya Bu. Iya, dari betul. yang pertama dulu ya Bu ya, dari kamera guru dan kamera siswa apakah berbeda atau sama? Oke, jawabannya adalah berbeda karena kamera guru itu adalah tracking atau pelacakan pergerakan guru. Jadi dia bertanggung jawab untuk merekam guru dan bagaimana pergerakan guru itu akan selalu diikuti oleh kamera guru. Nah, kalau untuk kamera siswa tugasnya adalah untuk mendeteksi ketika ada siswa yang berdiri. Ketika ada siswa yang berdiri untuk bertanya, dari kamera akan switch atau mengganti tampilan utamanya ke kamera siswa. Nah, selanjutnya kamera guru dan kamera siswa ini adalah sebenarnya terpisah, tapi kalau solusi keseluruhan yang lengkapnya harus memakai dua-duanya. Kalau ingin lengkap ya, baik kita ingin melihat tampilan guru dan tampilan siswa. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir, Bu Nisa, saya boleh dibantu Bu? Tadi apa yang terakhir? Iya, tadi ada produk face capture katanya. Iya. Aman nggak sih Pak? Iya. Privacy. Oke, jadi kalau untuk tadi kayak ada satu pertanyaan yang terselip untuk bisa dihubungkan ke wali murid juga ya untuk kamera tersebut ya. Oh iya. Ya. Gitu. Jadi untuk kamera tersebut aksesnya sebenarnya adalah akses private dari sekolah. Tapi kalau dari sekolah memiliki sistem yang bisa menjembatani untuk diakses oleh wali murid itu bisa saja. Jadi kalau pada dasarnya adalah aksesnya akses private atau privasi, kalau mau di open ke publik sehingga bisa dilihat oleh wali murid itu bisa saja. Tapi kita sarankan sih tetap ada di private dari sekolah tersebut. Karena ini untuk menjawab pertanyaan yang terakhir juga, apakah data wajah-wajah tersebut aman di sistem ini. Jadi selama jaringan itu tertutup, jadi hanya ada dalam satu sekolah, tidak akan bisa keluar karena jaringan tersebut kita isolasi. Jadi hanya jaringan internal yang bisa melihat database tersebut, Bu Nisa. Wah, keren sekali ya Pak ya. Jadi sudah dipastikan produk yang dalam Hikvision berikan nanti adalah aman untuk kita semua dan Bapak Ibu guru nggak perlu khawatir. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru mau tahu tentang produknya bisa nanti langsung cek di room chatnya ya, bisa tanya-tanya langsung. Nah, kita pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Cepi. Pak, ada pertanyaan dari Ibu Nur Hidayah, Bapak atau Ibu Nur Hidayah, yaitu perubahan-perubahan istilah yang digunakan dalam IKM ini sangat banyak nih Pak. Nah, perbedaan IKM sendiri dan K13 apa saja sih Pak? Silahkan Pak Cepi. Halo Pak Cepi. Halo. Sepertinya Pak Cepi lagi keluar sebentar ya. Oke, mungkin aku tanya lagi aja kali ya ke Pak Faisal. Nih, ada pertanyaan tapi Pak. Jangan pertanyaan kurikulum ya Bu ya. Takut ketembak Pak.
Ini ada pertanyaan nih Pak. Bahasan luas ruang menggunakan produk real time inspection itu ruang yang ideal berapa sih Pak luasnya? Silakan Pak. Ya, kalau untuk batasannya ideal ya, batasannya ideal dalam hal satu kelas itu sendiri. Batasan yang ideal adalah dari lebar kelas itu sendiri biasanya adalah dibatasi dari 5 sampai 6 meter. Nah, kalau untuk panjangnya sendiri kita batasi maksimal dari 10 hingga 15 meter lah maksimal, seperti itu. Oke, jadi nanti bisa dicatat ya Pak Ibu Guru dari berapa luas dari jangkauan kameranya sendiri. Nah, ini ada lagi nih Pak pertanyaan. Apakah scanning absensi wajah bisa tersimpan secara rapi dalam database dan dalam bentuk apa tersimpannya Pak? Apakah bisa ditarik suatu waktu untuk melihat rekap kehadiran dalam satu semester misalnya? Nah, itu pertanyaan Pak. Ya, silakan Pak. Bisa ditarik secara rapi, jawabannya adalah bisa. Nanti kita bisa melihat laporan tersebut di dalam sistem berbentuk web, dan ada juga pilihan untuk kita download, kita tarik reportnya ke dalam file CSV atau Excel. Jadi kalau mau kita olah keluar sistem, itu juga bisa melalui Excel tersebut. Oke. Siap, terima kasih Pak. Ini ada lagi nih, sambil nunggu Pak Cepi ya Pak, sembari kita ngobrol. Ini dari Bu Salmi Supriyati. Kalau sekolah ingin memiliki fasilitas yang canggih dari Hikvision, apakah ada Pak pelatihan khusus untuk mengoperasikannya? Dan kemana dan siapa yang harus dihubungi untuk membeli alat pembelajaran canggih? Iya. Kira-kira nih Pak, boleh nggak di-spill Pak? Apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah? Betul, untuk di awal, karena ini sistemnya berbasis teknologi dan teknologi, khususnya di setiap teknologi tersebut harus ada medianya. Nah, medianya adalah infrastruktur. Infrastruktur dalam hal ini adalah jaringan. Nah, untuk memastikan lancarnya dari proses pembelajaran ini menggunakan teknologi, harus dipastikan juga infrastrukturnya sudah deliver lebih dahulu atau sudah terimplementasi lebih dahulu, kapasitas yang memadai itu di awal. Nah, untuk setiap pembelian dari solusi ini pastinya akan ada dibantu dari tim implementasi, tim pelatihan bagaimana cara menggunakan sistem ini. Nah, nanti kalau untuk kontaknya mungkin sudah ada di chatroom ya, Budi saya, terkait dengan kontak yang bisa dihubungi untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang produk Hikvision lebih jauh. Betul, nanti bisa dibantu ya sama panitia untuk kontak dari Hikvision sendiri. Nah, kita sudah kembali bertemu dengan Pak Cepi. Ya, Pak Cepi, tadi ada pertanyaan nih Pak. Ya. Tunggu sebentar. Tadi ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Nur Hidayah. Ada banyak sekali perubahan-perubahan istilah Pak yang digunakan dalam IKM ini nih Pak, sangat banyak. Nah, perbedaan IKM dan K13 itu apa aja sih Pak? Apa sih sebenarnya perbedaannya? Silakan Pak Cepi. Oke, terima kasih. Apa bedanya antara IKM dengan kurikulum 2013 ya? Seperti itu. Ini pertanyaan bagus ya. Saya ingin sedikit menceritakan tentang kurikulum kita dari masa ke masa ya, dalam perspektif ilmu kurikulum. Kebetulan saya background-nya kurikulum ya. Jadi sebetulnya ada dua perbedaan yang cukup mendasar sebenarnya antara kurikulum sebelum tahun 99 sama kurikulum setelah tahun 90 sampai sekarang. Jadi kalau ditarik benang merahnya sebenarnya ada dua tipikal yang sangat mendasar ya. Kurikulum dari mulai kita zaman 1947 itu kurikulum kita yang pertama ya. 1947 namanya IRPLAN ya, rencana pengajaran sederhana dulu itu ya, zaman transisi dari penjajahan ke kemerdekaan begitu. Nah, sampai ke tahun 90-an kurikulum kita menggunakan pola namanya subjek akademik kurikulum ya. Kurikulum yang berorientasi pada penguasaan tujuan pembelajaran, di mana yang harus difokuskan itu penguasaan bidang ilmu gitu. Makanya subject matter ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan dulu ketika dulu sekolah, masuk masa kita kecil ya, itu kita lebih banyak diorientasikan untuk bisa menguasai materi-materi pelajaran ya.
Nah, kemudian di tahun 2004 muncullah kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi gitu ya. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini lebih menekankan pada penguasaan kompetensinya. Nah, variasi dari penguasaan bidang tadi baik kognitif maupun afektif maupun psikomotornya dilakukan secara harmonis ya. Kalau dulu kan lebih dominan pada penguasaan kognitif. Nah, dari tahun 2004 sampai sekarang ya, secara substansi kurikulum kita sama, itu mengacu pada penguasaan bidang kompetensinya. Cuma bedanya di 2016 itu ada namanya kurikulum KTSP yang berorientasi pada bagaimana sekolah punya keluasan juga untuk membuat kurikulum sendiri ya. Nah, kemudian di kurikulum KTSP dan juga kurikulum yang sekarang ini, yang IKN itu memang sama-sama berbasis kompetensi, juga sama-sama memang lebih menekankan pada penguasaan soft skill juga. Makanya di kurikulum IKN ini kan fokus juga pada pengembangan karakter jiwa Pancasila seperti itu, memang penekanannya. Nah, beberapa yang berubah itu diantaranya dari sisi struktur kurikulumnya, penekanan pada lebih banyak penguasaan bidang keminatan pada diri mahasiswa-siswanya, kemudian juga pemilihan minat tersebut juga dilakukan lebih awal begitu ya, dan juga pengurangan pada mata-mata pelajaran yang sifatnya lebih pokok begitu ya. Mungkin di antaranya itu, jadi secara administrasi kurikulum saja sebetulnya sedikit berbeda gitu ya. Itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Cepi. Jadi sebenarnya kurikulum yang kita jalani selama ini tuh sebenarnya sama, hanya mungkin diadaptasi aja ya Pak dengan perkembangan zaman dan teknologi aja. Dan namanya mungkin yang berubah-berubah. Nah, mungkin sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru semua untuk bertanya langsung nih, bisa raise hand. Sudah ada beberapa yang raise hand dan menyalakan kamera. Mungkin kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Azrudin Sitol untuk bertanya kepada panelis kita hari ini. Halo, selamat siang Pak Azrudin. Selamat siang Mbak Nisa. Selamat siang Pak. Silakan pertanyaannya Pak. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Pak Cepi atas materi yang sudah diberikan, menarik sekali. Pak Cepi, tadi Bapak membahas berkenaan dengan kebebasan ya, yang menjadi ciri dari kurikulum Merdeka ini. Di situ Bapak membahas berkenaan dengan kebebasan dalam hal minat, penguasaan konsep, kemudian berbicara, kemudian juga belajar dengan nyaman untuk peserta didik kita. Dan saya sepakat Bapak, ini memang sangat tergantung dengan faktor guru dan juga faktor sistem yang dibangun. Nah, yang saya khawatirkan kalau seandainya 2013 yang kemarin coba kita tinggalkan dan kita beralih ke kurikulum Merdeka ini, nah ini faktor gurunya ini tidak berubah Pak, sama saja gitu kan. Nah, kemudian kalau berkenaan dengan faktor sistemnya nih Pak, mungkin bisa diurai sedikit Pak, di mana 4 komponen ini bisa terlihat dengan jelas di kurikulum Merdeka ini, baik itu terkait dengan penguasaan konsep, kemudian kebebasan berbicara peserta didik, dan juga kebebasan dalam belajar dengan nyamannya peserta didik di kurikulum Merdeka itu bisa terlihat bagaimana ya Pak ya? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Langsung dijawab, ya. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Azrudin atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi itu memang yang dikhawatirkan seperti hanya judul lagu ya, engkau masih seperti yang dulu gitu ya. Jadi setiap perubahan kurikulum gurunya masih tetap seperti itu yang barangkali juga mesti kita siasati. Nah, memang salah satu yang memang harus diantisipasi biasanya dalam budaya Indonesia itu diantaranya harus diikat dengan satu sistem sebetulnya. Harus diikat dengan satu sistem supaya nanti para guru dan juga para pendidik gitu ya bisa mengikuti sistem yang ada di kita begitu kan, sehingga untuk meminimalisir ya hal-hal yang terkait dengan culture yang sudah terbentuk sudah sangat lama gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi kira-kira dalam pendekatan sistem itu bagaimana supaya tadi antara minat, kemudian konsep, kebebasan dalam berbicara dan juga kenyamanan itu juga sudah terlihat di dalam kaitan dengan sistem. Nah, kalau yang saya amati dalam kurikulum ini memang itu bisa dikunci gitu Bapak Ibu sekalian, itu
dalam berbagai macam diantaranya regulasi-regulasi yang ada, begitu ya. Nah, apakah memang regulasi itu sangat efektif? Saya pikir sangat efektif, tapi nanti sangat bergantung bagaimana kualitas kontrolnya dan juga di penguasaan literasi dari kurikulum itu kepada para guru-gurunya gitu. Misalnya yang ketika misalnya bahwa pemerintah menginginkan adanya bagaimana guru itu punya peran baru dalam pembelajarannya, mereka juga harus menggunakan misalnya pendekatan project learning dalam praktek pembelajarannya, case method misalnya, maka itu harus diikat dengan sebuah aturan yang jelas. Misalnya apakah permen ataupun misalnya aturan dalam kaitan dengan misalnya peraturan di sekolahnya masing-masing, itu sangat penting sekali. Karena kalau misalnya tidak diikat dengan satu aturan regulasi yang jelas, maka kecenderungannya guru tidak bisa, tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada. Bahkan kalau perlu memang diberikan sanksi ya, ataupun bahkan mungkin penghargaan yang baik kepada guru-guru yang memang secara konsisten menerapkan itu. Nah itu diantaranya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin juga bisa melihat di dalam regulasi yang ada terkait dengan beberapa hal yang memang diinginkan oleh pemerintah tadi. Saya pikir salah satunya bisa dimuatkan ke dalam berbagai macam regulasi yang ada begitu. Itu diantaranya termasuk tadi ketika misalnya pemerintah melaunching sebuah platform teknologi misalnya, itu sebuah bentuk fasilitasi dari pemerintah. Nah sekarang tinggal bagaimana teknologi itu harus didorong oleh para guru, bahkan kalau perlu diikat supaya mereka bisa menggunakan itu secara continuous. Nanti dengan sendirinya ketika mereka merasakan bahwa ini sangat memberikan manfaat ya, memberi kontribusi untuk memudahkan proses belajar mereka, itu dengan sendirinya mereka akan tumbuh kesadaran dan juga ketergantungan untuk bisa menggunakan itu lebih continuous begitu. Mungkin itu Pak di antara kalau menurut saya ya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan sistem yang Bapak tanyakan tadi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cepi. Nah, untuk Pak Azrudin mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah terjawabkah pertanyaan dari Pak Azrudin? Silakan. Baik, terima kasih Pak Azrudin atas pertanyaannya. Nah, saya ingin membuka lagi kembali satu pertanyaan untuk panelis kita pada hari ini. Mungkin kita akan undang kembali untuk Ibu Silvana Samosir. Silakan Ibu. Halo Ibu, selamat siang, apa kabar? Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, silakan ya, ini pertanyaannya. Iya, ini dari yang saya ikuti tadi, saya sedikit ketinggalan tadi karena baru pulang sekolah, 30 menit saya ketinggalan tadi, saya baru mengikuti jam 2.30 tadi. Tapi dari sesi yang Pak Cepi tadi, saya ada menangkap beberapa penting ya. Pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Cepi, apakah di IKM ini hanya memfokuskan pada proyek yang dihasilkan oleh siswa? Karena kan ini kayaknya dari yang pemahaman saya ya lebih menekankan kepada proyek yang dihasilkan oleh siswa karena tidak melulu hanya teori, semacam itulah pemahaman saya ya Pak ya. Kemudian bisa diluruskan sama Bapak bagaimana. Yang kedua untuk Pak Cepi, nah kan ini tadi Bapak bilang, tadi ada pertanyaan menyambung dari Pak Azrudin ya yang tadi, gurunya tidak mau berubah juga walaupun kurikulumnya sudah didesain yang bagus. Nah kalau saya secara pribadi Pak, bukan gurunya yang nggak mau berubah kalau pengalaman saya, tapi kita mau berubah tidak didukung gitu. Kita mau berubah tidak didukung. Nah contohnya misalnya, di sekolah saya saja sampai saat ini Infocus baru 1. Padahal dana BOS sudah keluar sejak tahun 2005, kan begitu ya. Padahal sudah 2005, setidaknya kalau setahun satu saja minimal 10 sudah ada, kan begitu. Laptop juga seperti itu, kita laksanakan ANBK saja, itu mesti pinjam laptop gurunya, yang sebetulnya kan menurut yang saya tahu ya Pak ya, itu sudah dianggap sekolah sudah lengkap dengan adanya dana BOS selama ini. Itu kan mungkin harapannya, tapi kenyataan berbalik. Nah kita mau bikin media pembelajaran, mau nyampaikan lewat Infocus, itu kami pinjem-pinjeman, kadang nanti giliran kawan satu, karena cuma 1 gitu. Jadi di sinilah Pak. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya males, ya udah deh mau bikin video pembelajaran, materi, toh juga nggak bisa ditayangin ke siswa, nggak mungkin dong Pak, guru juga yang menyediakan Infocus kan. Nah di sinilah Pak bentuknya pengalaman saya ya, mungkin pengalaman orang lain berbeda. Jaringan internet memadai, tapi ya itu tadi Pak, kita guru ada 6 kelas.
Kadang kami 1 kali 2 kali ada 7 kelas paralel, ada 2 di situ. Infokus cuma 1 ya gimana kita mau apa? Kita pingin loh, Pak, sudah kayak saya ya sudah belajar Canva, sudah belajar apa ya walaupun seadanya ya Pak. Materinya sudah kita desain tapi mau nyampaikan ke siswa nanti gimana? Akhirnya ya mandek di situ Pak. Ya udah deh yang biasa-biasa aja, terhalang di situ lah Pak. Nah sementara kan pemerintah berharap dengan kita bentrok di sini. Nah kemudian kita mau komplain juga nggak tahu kemana komplainnya. Kita udah berusaha untuk menyediakan yang semampu kita dengan aplikasi ya sudah berusaha semampu, tapi saya pikir tidak ada guru yang tidak mau berubah selagi dia mampu. Tapi mungkin bentrok dengan keadaan di lapangan. Beginilah Pak Cepi mau menerapkan IKM seperti ini gimana ya Pak ya. Nah seperti itulah Pak. Mohon penjelasannya Pak Cepi. Terima kasih Bu Silvana, sorry. Ya, baik, silakan Pak Cepi tanggapannya dan mungkin nanti Pak Faisal bisa menanggapi. Silakan. Terima kasih ya Ibu Silvana. Dalam kaitan dengan kurikulum mereka ini IKM ya, bahwa memang apakah memang pendekatan project based learning atau project based learning itu merupakan satu-satunya yang direkomendasikan atau digunakan untuk diimplementasikan dalam praktek pembelajaran. Sebenarnya tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang itu menekankan bagaimana para siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih banyak. Jadi kalau dalam konsep belajar itu namanya meaningful learning ya, pembelajaran yang bermakna, yang kemudian memberikan banyak experience, pengalaman yang menarik begitu, dan itu memang harus menggunakan keterampilan pendekatan proses ya. Bukan hanya sekedar bagaimana pengetahuan itu secara instan diberikan kepada siswa dari gurunya, tapi bagaimana siswa memperoleh pengalaman untuk mendapatkan proses untuk menemukan pengetahuannya sendiri gitu ya, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Memang dari sekian banyak model pembelajaran yang bisa merepresentasikan itu ya, yang bisa merepresentasikan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan, yang bisa melatih keterampilan baik soft skill maupun hard skill, itu diantaranya adalah project based learning gitu ya, diantaranya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak mutlak itu. Kalau kemudian kita menggunakan yang lain, misalnya diawali dengan pembelajaran berbasis masalah ya, PBL, atau misalnya dalam praktek menggunakan inquiry, discovery, yang lain-lain, itu juga tentu saja sangat direkomendasikan ya. Tapi memang yang bisa agak sedikit lebih komplit, bisa merepresentasikan kebutuhan pengalaman pembelajaran yang lebih banyak, itu adalah tentu saja pembelajaran bermakna atau pembelajaran yang berbasis project ya. Tinggal nanti dalam prakteknya menyesuaikan dengan karakterisasi dan kompleksitas kebutuhan para siswanya. Tentu proyek untuk anak SD dengan proyek untuk anak SMA, SMK kan tentu saja harus dibedakan ya, berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Nah kemudian kalau menurut Ibu tadi yang bermasalah bukan hanya tidak mau, tapi mungkin tidak difasilitasi. Saya pikir pernyataan Ibu bisa jadi betul gitu ya. Karena memang yang diperlukan oleh para guru selain disediakan aturan yang jelas, didukung, dilatih juga untuk meningkatkan kemampuannya, kemudian difasilitasi dengan fasilitas teknologinya. Pemerintah sudah mengeluarkan budget misalnya melalui dana BOS, maka saya pikir yang menjadi eksekutornya sebetulnya adalah di level pemerintah daerah maupun di level sekolah yang bisa memanfaatkan dan menyelaraskan dari budget yang disediakan di situ. Jadi kalau menurut saya memang partisipasi kontribusi pemerintah daerah pun school leaders itu sangat berpengaruh untuk bisa mengoptimalisasikan penyediaan atau memfasilitasi para guru untuk memiliki teknologi yang diperlukan. Kecuali kalau kita bicara yang menyangkut hidup orang banyak, misalnya seperti koneksi internet, memang itu tidak bisa difasilitasi hanya oleh sekolah atau dana BOS. Itu memang harus disediakan oleh pemerintah pusat ya. Koneksi internet sampai ke daerah dengan 5G misalnya yang sekarang kan launching ke Indonesia, maka itu memang harus secara masif, harus terstruktur, harus secara besar proyek pemerintah untuk menyediakan itu sampai ke daerah. Saya pikir itu memang peran pemerintah sangat besar di situ gitu ya. Itu barangkali mungkin tetap semangat ya untuk tetap melakukan pembelajaran yang baik untuk anak-anak kita ya. Terima kasih Bu Silvana. Baik, terima kasih Pak Cepi. Nah, untuk Bu Silvana, terima kasih. Mungkin Pak Faisal mau ada tambahan untuk menanggapi dari ceritanya Bu Silvana. Silakan Pak Faisal.
Ya, mungkin dari saya cukup, Bu Nisa. Takutnya salah koridor. Baik. Nah, semoga nanti bisa ada kerjasama antara Hikvision dan pemerintah untuk biar Bapak Ibu guru semua bisa mencoba produk dari Hikvision ya. Terima kasih Bu Silvana atas pertanyaannya. Nah, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaannya untuk kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Oh, ini ada pertanyaan nih untuk Bapak Faisal. Dari sistem yang ada di Hikvision ini, apakah alat ini terintegrasi antara semua alat dan bagaimana sistem keamanan dari alat-alat tersebut yang disediakan oleh Hikvision? Silakan Pak Faisal. Iya, oke. Jadi untuk semua alat yang Hikvision sediakan ini nantinya akan dimanage oleh satu platform. Kita ada satu platform namanya Hik Central Enterprise Education. Nah, di dalam satu ini semua produk dari Hikvision kita manage, baik itu kamera, terus perekaman, lalu juga interactive display, kita semua manage dalam satu platform. Untuk keamanannya sendiri, produk-produk dari Hikvision memenuhi standar keamanan untuk cyber security. Jadi untuk keamanan privasinya kita jaga aman. Baik, terima kasih Pak Faisal. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Inung untuk Pak Cepi. Nah, pertanyaan adalah pergeseran paradigma dari teaching ke content teaching harus dengan strategi. Bagaimana agar progresnya cepat, Pak? Karena pada faktanya meskipun idealnya transformasi digital, tapi hasil penelitian baru 30%. Nah, bagaimana nih Pak strategi itu untuk membuat guru menjadi konten kreator nih Pak Cepi? Sorry. Silahkan Pak Cepi. Terima kasih Ibu Inung ya. Jadi ini bagus sekali ya pertanyaannya. Perubahan paradigma atau perubahan positioning guru ya, yang tadinya sekedar untuk teaching, sekarang sudah harus bergeser menjadi seorang kreator, baik kreator dalam sisi pengembangan pembelajaran yang offline, jadi yang offline-nya pun juga harus sangat kreatif, maupun yang memfasilitasi untuk bisa mendiseminasikan produknya melalui online, seperti misalnya Bapak Ibu guru punya channel YouTube misalnya kan, yang dalamnya berisi konten-konten belajar terbaik yang Bapak Ibu buat, sehingga tadi bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk para guru dan siswa di lingkungannya, tapi juga lingkup yang lebih luas gitu kan, seperti itu. Nah, gimana caranya nih supaya memang terjadi akselerasi percepatan tadi, karena Bu mengatakan bahwa penelitian sekarang baru 30% guru yang bisa merubah secara real. Nah, kalau menurut saya justru hal yang bisa mengakselerasi itu adalah harus dilakukan secara sistematik, itu memang oleh para school leaders, terutama yang paling dekat begitu ya. Bapak Ibu guru kan dipayungi oleh lembaga. Nah, lembaga ini yang harusnya memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk punya kemampuan, punya spirit gitu ya dalam kaitan dengan itu. Saya sering sekali dimintain memfasilitasi para guru-guru untuk tadi itu, didorong dia punya mindset yang benar, dia punya keterampilan praktis untuk memproduksi, misalnya membuat multimedia, membuat video, membuat motion grafik, membuat infografis dan seterusnya. Maka itu lebih banyak difasilitasi oleh lembaganya, Bapak Ibu sekalian ya. Jarang sekali secara individu, Pak saya pribadi ingin belajar begitu, jarang. Tapi lebih banyak difasilitasinya oleh lembaga. Nah, saya pikir ini barangkali tugasnya lembaga paling tidak di levelnya pimpinan sekolah untuk memfasilitasi para gurunya seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga dipantau, kemudian lihat progresnya gitu ya. Dan bagi-bagi para guru-guru yang memang punya prestasi yang sangat baik, bagus kalau kemudian diapresiasi. Seperti itu. Polanya masih seputar itu Bapak Ibu sekalian. Ya syukur-syukur kalau Bapak Ibu termasuk Ibu Inung punya punya kesadaran sendiri untuk terus mengembangkan diri dengan berbagai macam cara tadi ya, tanpa harus didorong-dorong begitu oleh pihak-pihak tertentu. Saya pikir itu sangat bagus sekali gitu ya. Itu barangkali mungkin strateginya harus oleh lembaganya juga harus fasilitasi dengan baik begitu ya.
Baik, terima kasih Pak Cepi. Jadi harus saling mendukung satu sama lain ya untuk bisa menciptakan kurikulum Merdeka Belajar yang baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih khusus untuk Pak Faisal maupun Pak Cepi. Ada pertanyaan nih, bagaimana tips memberikan pemahaman kepada tim bahwa kita harus selalu upgrade diri. Artinya mau belajar terus untuk bisa menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan siswa. Mungkin Pak Cepi dan Pak Faisal bisa memberikan, Pak Faisal mungkin tips-tips yang bisa diberikan dari Hikvision atau nanti dari Pak Cepi bisa menambahkan. Silakan Pak Cepi, silakan. Iya, terima kasih ya. Jadi tips untuk memberikan pemahaman selalu guru untuk bisa mengupgrade ya dirinya begitu ya. Nah, saya pikir begini, kalau Bapak Ibu itu ingin senantiasa mengupgrade dirinya, bahwa yang sadari yang pertama memang berawal dari penyadaran tadi, penyadaran diri. Memang penyadaran itu biasanya diperoleh melalui apa? Itu melalui inspirasi yang bisa kita dapatkan ya. Misalnya kita melihat bagaimana success story-nya orang-orang yang memang selevel dengan kita dalam posisi kita sebagai pengajar, ya bagaimana keberhasilan mereka, begitu itu biasanya akan memberikan insight untuk kita sendiri untuk terdorong untuk melakukan hal yang sama, begitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus terus belajar, karena katanya menurut Alvin Toffler ini sekarang itu di era sekarang itu yang namanya buta itu bukan hanya buta aksara Bapak Ibu, tapi yang mereka tidak belajar ya, dan mereka tidak melakukan pembelajaran dengan cara-cara yang terbaik untuk saat ini. Nah, salah satunya Bapak Ibu, kalau menurut saya tipsnya adalah belajar itu bisa memfasilitasi diri kita dengan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar digital yang tersedia gitu. Itu yang sangat berlimpah ruah. Tadi saya sudah mengatakan guru-guru sekarang cukup perlu menguasai yang tadi SSMU tadi ya, searching, ya, kemudian select, kemudian modify, kemudian menggunakannya. Saya pikir dengan modal itu saja, kita hanya bermodalkan kuota misalnya, dengan data yang kita miliki, kita bisa mendapatkan apapun yang kita perlukan untuk kebutuhan mengupgrade diri kita, dan pada gilirannya nanti adalah pada aspek produktivitas sebetulnya yang paling penting ya. Dan dari situ kita akan mendapatkan banyak keuntungan dan kelebihan yang kita dapatkan, baik itu secara popularitas, prestasi akademik, maupun juga mungkin secara finansial ya Bapak Ibu, kita akan dapatkan itu. Itu barangkali terima kasih ya Mbak Nisa atas kesempatannya, dan juga Pak Faisal atas pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Ya, silakan Pak Faisal. Terima kasih Pak Cepi. Nah, Pak Faisal gimana nih tanggapannya tips dari Hikvision untuk guru-guru yang ada di Indonesia? Silakan Pak. Iya, Bu Nisa, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau untuk terkait dengan keharusan atau perlu dari masing-masing guru ini mengupgrade terkait dengan knowledge, terkait dengan teknologi. Nah, kalau kita tahu di sini siswa sebagai target pembelajaran ini erat kaitannya dengan teknologi. Bisa-bisa dari generasi muda zaman sekarang itu dengan teknologi itu sangat up to date sekali ya, sehingga kita sebagai generasi yang ada di atasnya, generasi pengajar, generasi yang harusnya memandu, kita juga harus ikut dalam update teknologi tersebut. Ketika kita sudah ikut update teknologi, dari targetnya pun lebih mudah untuk menerima pembelajarannya, sehingga produktivitas dan efisiensi dari proses pembelajaran itu akan meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu, Bu Nisa, kurang lebih. Baik, jadi kita harus tetap terus update, terus belajar untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih kepada Pak Cepi maupun Pak Faisal yang sudah memberikan sharing session untuk guru-guru di Indonesia dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Nah, terima kasih Pak Cepi, Pak Faisal. Terima kasih, Pak. Nah, untuk Bapak Ibu guru semua, jangan khawatir. Hari ini Bapak Ibu guru semua tetap mendapatkan e-sertifikat dari teaching.id. Bagaimana caranya? Bapak Ibu guru semua bisa langsung mengisi link feedback form yang sudah di-share oleh panitia dari teaching.id. Atau Bapak Ibu guru semua langsung scan barcode akan di-share oleh panitia. Silakan panitia untuk di barcode-nya. Ya.
Ya, berikut ini adalah barcode yang Bapak Ibu guru semua bisa langsung di-scan melalui HP.